Hai Sobat Mandala, ketemu lagi dengan Mandala TV. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, salah seorang yang rencananya bisa memimpin kota Bandung. Amin. Sebagaimana kita tahu, Bandung dengan lebih dari 2 juta orang inhabitants akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada bulan November tahun 2024 nanti. Sebagaimana kita tahu juga, sebagai salah satu ibu kota provinsi yang terbesar di Indonesia, Bandung dengan segala dinamikanya memiliki tantangan yang perlu untuk dihadapi. Oleh karena itu, hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Haji Erwin atau yang akrab disapa sebagai Kang Erwin. Beliau adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung, dan beliau juga adalah anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Kang Erwin lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 1972 dan beliau saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Oke. Assalamualaikum, Wilajeng Sonten, selamat datang Kang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng Sonten, alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah. Bapak oke. Ya, gitu. Kang, jadi hari ini kita ngobrol santai aja tentang tantangan Kota Bandung. Tapi untuk memulai obrolan kita hari ini, mungkin akan bisa cerita sedikit tentang profilnya Akang, biar Sobat Mandala lebih kenal dekat lagi kepada Akang. Silakan Kang. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Erwin, mungkin Pak. Alhamdulillah saya tinggal di Jalan Uruku Raya nomor 15, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong. Kebetulan di rumah saya ketua RW sudah 3 periode, 9 tahun ya. Masih RW sekarang, masih ketua RW. Juga saya ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong. Tadi disebutkan saya juga ketua PKB Kota Bandung sudah 3 periode, 15 tahun. Alhamdulillah dari 0 kursi perjalanan sekarang jadi 5 kursi. Juga saya saat ini masih anggota DPR di Komisi D, di Banggar dan di Bamus. Dengan bekal pengalaman itu, saya niat bismillah mau maju menjadi pemimpin di Kota Bandung. Pengen merubah Kota Bandung, karena saya tahu bagaimana kondisi Kota Bandung, bagaimana kondisi pemerintahan Kota Bandung, saya sangat tahu sekali. Karena mungkin orang suka ngomong saya pimpin tanpa sekat, karena warga yang datang ke rumah saya Pak dari subuh sampai jam 12 malam bakal seperti itu. Oke. Terus saya nanya ke ulama, ke Pak Kiai, mohon izin, minta restu. Ya insya Allah kalau Kang Erwin punya 8 syarat kriteria menjadi seorang pemimpin, boleh maju. Apa aja Pak Kiai syaratnya? Pertama harus patona, harus cerdas. Ya makanya saya kuliah lagi. S1 saya sarjana ekonomi, S2 saya magister pendidikan agama Islam, S3 saya ilmu pendidikan. Insya Allah disertasi saya bulan depan mudah-mudahan saya jadi dokter lah gitu. Amin, amin. Juga harus sidik, ya harus benar. Karena kulukum ro'in wa kulukum ma'asarati. Salah bila kami pindah pertama yang lahir nanti. Juga harus tablik, ya udah biasa menyampaikan. Harus amanah, ya mentah amanah ke korupsi, kan begitu Pak. Harus tawasud itidal, harus adil sampai yang pindah, kan begitu. Ya saya kenapa harus adil? Karena kalau adil, saya insya Allah pengen jadi masuk dalam 7 golongan yang dinaungi Allah Pak. Kan kata Rasul gitu ya. Sab'atu yudhiluhumullah. 7 golongan yang dinaungi Allah dan naungannya. Fi dilihi yaumaladila, pada hari dimana tidak naungan illa diluhu. Kecuali dengan Allah itu alimul adil. Terus juga yang keenamnya harus tasamu, harus toleran. Yang datang ke rumah saya tidak pernah menanyakan apa agamanya, apa sukunya, semua kalau selama saya bisa bantu, saya bantu semua. Ketujuh harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Yaitu kita menyimbangkan keluarga, politik, usaha dan lain-lain kita imbangkan. Yang terakhir yang paling ini yang harus utamanya apa? Berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pemimpin itu kudu wani, Pak. Jadi pemimpin itu lain saleh hungkul, lain bagir hungkul, tapi kudu boga kawani gitu. Untuk kawani mau bisa jadi pemimpin. Itu mungkin sekilas yang bisa sampaikan, Pak gitu. Luar biasa Kang Erwin. Jadi dengan segala macam pengalamannya Kang Erwin ya, mungkin sudah 15-20 tahun lah kan gitu ya.
Kemudian tadi cerita pengalaman jadi ketua RW, ketua forum RW, dan seterusnya. Jadi kan dari grassroots ya. Ya. Tapi sebetulnya di antara semua pengalaman itu, apa hal yang paling mendasar yang membuat Kang Erwin akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik praktis? Oke. Karena begini, kita punya apresiasi. Apa itu politik? Politik adalah istislahun nas ila tariqil buji dunia wa ukhra. Politik itu adalah usaha-usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat oleh politik. Bapak tidak bisa ngomong jorowokan oke, tapi kita harus masuk ke dalam kekuasaan, Pak. Baru kita bisa merubah itu semua. Nah itu kenapa saya masuk ke dunia politik, Pak. Saya basicnya pengusaha awalnya. Tapi karena di usia saya sudah matang sekarang, masuk ke 50 lebih, ya saya niatkan bahwa saya ini harus bisa merubah kota Bandung ini. Kota kelahiran saya lahir di Bandung, Pak. Gede di Bandung, sekolah di Bandung, kawin di orang Bandung, nabi di Bandung, insya Allah di Bandung. Oke ya, jadi landasan filosofis yang juga terkait dengan keyakinan atau agama yang Kang Erwin ini menjadi salah satu dasar kenapa kemudian memutuskan untuk masuk ke dunia politik praktis. Ya. Padahal tadi juga disampaikan bahwa jadi pengusaha aja sebetulnya kan sudah nyaman kan? Ya, betul. Ya, keluarga sudah aman, tercukupi. Ya. Apalagi sih sebetulnya. Tetapi kemudian kan kebermanfaatan untuk orang lain itu yang kelihatannya. Ya, khairun nas an kombinasi itu. Itu dia, kan gitu ya. Nah, dalam karir berpolitik tentunya seringkali ada satu atau beberapa figur yang menjadi apa ya, yang menjadi acuan kita, gitu ya. Nah, Kang Erwin sendiri apakah punya figur politikus baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjadi salah satu panutan? Kalau saya mah Rasulullah ya panutannya, Nabi Muhammad gitu panutannya. Ya. Jadi semua yang saya lakukan berdasarkan acuan bagaimana Rasulullah memimpin. Ya walaupun tidak bisa sama ya Pak gitu kan, tapi minimal mendekati. Makanya tadi ada acuannya itu. Kalau bicara pemimpin ya semua tidak yang sempurna Pak. Tapi bagaimana kita mengambil contoh dari politikus, dari presiden, dari wali kota, dari gubernur yang ada saat ini, apa kelebihannya kita adopsi, apa kurang aja yang kita lakukan, kan seperti itu Pak gitu. Tidak yang sempurna kan seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke perbincangan yang memang menjadi hits dari pertemuan kita sore ini. Tadi Kang Erwin sudah membulatkan niat, tekad untuk mencoba memimpin Kota Bandung. Ya. Dengan niat ibadah ya. Tentu. Tentu gitu ya. dengan niat ibadah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita jalankan Pak. Oke. Jadi kekuasaan untuk ibadah. Betul kan. Kekuasaannya. Nah, karena gini Pak, politik tertinggi adalah kemanusiaan, itu aja intinya. Ya. Saya setuju kan? Setuju Kan? Setuju kan. Makanya bagaimana saya menyelesaikan persoalan Citarum Harum, kasus Landar, alhamdulillah selesai Pak. Ini kan politik kemanusiaan yang saya selesaikannya gitu. Oke. Kang, Akang kan punya tagline ya, Bandung butuh perubahan. Ya. Nah, perubahan apa sih yang sebetulnya akan Kang Erwin lakukan untuk membuat perubahan di Kota Bandung? Karena permasalahan di Kota Bandung ini kan dimensinya udah sedemikian banyak ya. Kita bicara aspek sosial, aspek pendidikan, keamanan, kenyamanan, happiness index. Kemudian belum lagi kalau kita bicara mengenai indikator SDGs dan seterusnya. Ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang memang menjadi PR bagi pemimpin baru di Kota Bandung pada periode berikutnya. Nah, apa yang akan rencanakan untuk melakukan perubahan di Kota Bandung? Ya begini, pertama, kalau saya jadi Kota Bandung, saya akan membuat manajemen pemerintahan yang amanah Pak. Bebas korupsi lah gitu kan. Kenapa seperti itu? Kita tahu semua, 10 tahun terakhir wali kota ditahan, sekda ditahan, malah sekarang merembet ke anggota dewan kan seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat kebijakan-kebijakan yang transparan Pak, yang berpihak kepada kemaslahatan umat, kepentingan masyarakat Pak. Contoh begini Pak, kenapa saya tahu seperti ini? Di data Kota Bandung, warga miskin ini datanya hanya 112.000. Tapi kenyataannya lebih daripada itu Pak. Saya makanya ngomong waktu saya buat FGD kemarin, saya bilang, Pak Profesor, Pak Dokter, Bapak tahu proses ini dari mana? Saya bilang dari itu. Itu lama kok prosesnya. Dari mulai pengantar RT RW, masuk ke kelurahan, masuk ke dinas sosial, di SK-kan oleh wali kota, pendaftaran ke gubernur masuk ke kementerian sosial, Posdatin, balik lagi kan lama proses Pak. Saya bilang keburu pae. Masyarakat kan seperti itu. Nah dari data itulah Pak,
Saya tahu bahwa Bandung ini masih banyak warga kota miskin. Nah kalau saya jadi wali kota Pak, saya akan kerjasama dengan forum RW, pejabat RT RW untuk mendata Pak, mana kelompok fakir, mana kelompok miskin. Si fakir tinggal dengan yang miskin. Si miskin mustahik tangan di bawah kita rubah menjadi mujaki Pak, tangan di atas. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pelatihan dan modal Pak. Makanya saya akan membangun UMKM Center Pak di tiap kecamatan Pak. Kenapa? Ya kita kan punya kontrol di sana. Itu ngomong gini saya bukan teori, saya sudah melaksanakan dari uang pribadi saya Pak. Udah saya bantu yang modal 300.000, yang 200.000, yang 500.000, yang dagang seblak, yang dagang mereka jalan Pak. Kalau dengan komitmen yang jelas gitu Pak, seperti itu. Oke. Satu, apa lagi Pak? Tadi saya tertarik dengan apa yang Kang Erwin sampaikan tentang manajemen transparansi pemerintahan. Ya. Ya, itu kita konkretnya begini Kang, kan untuk melakukan transparansi kita bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi lah misalkan ya. Itu kan sudah dipakai. Mungkin 5-10 tahun terakhir ini pemanfaatan ICT di level pemerintahan Kota Bandung tuh udah lebih dinamis begitu ya. Tapi fakta berbicara bahwa nggak usah jauh-jauh lah. Kita bisa tentang PPDB aja misalkan masih saja ya ada kebocoran-kebocoran. Padahal pemanfaatan ICT sudah sedemikian maraknya. Gimana komentar Kang tentang hal ini? Ya, justru saya ini Pak, kalau saya jadi wali kota, kalau emang regulasinya, kebijakannya bisa dikeluarkan oleh wali kota, saya itu akan menghapuskan PPDB Pak, menghapuskan zonasi di Kota Bandung, saya hapuskan Pak. Kenapa? Karena itu saya bilang tadi, harus adil pemimpin ini, karena tidak memberikan keadilan buat masyarakat Pak. Yang pintar tidak mendapatkan haknya, yang akhirnya kata Bapak tadi bermain, yang pindah 2 tahun sebelumnya pindah sekolah ke dekat lokasi ya, main ya kata Bapak tadi lobby selalu alam di sawah dia saya nggak bisa ngomong. Nah itu yang harus kita rubah Pak. Kenapa zonasi ini belum bisa terapkan di Kota Bandung? Karena infrastruktur di Kota Bandung ini belum merata Pak. Belum merata ini seperti ini. Kalaupun toh mau diterapkan posisinya apa namanya zonasi, kita harus kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Bandung. Tetapi baik guru, baik fasilitasnya disamakan dengan negeri Pak, baru bisa itu. Itu unsur keadilan menurut saya. Karena saya ternyata kemarin waktu saya ketemu dengan para yayasan yang punya sekolah swasta, mereka ya nggak laku sekolahnya ya karena fasilitasnya. Coba kayak saya pernah kunjungan kerja ke Garut Pak, justru orang tuh lebih senang ke swasta daripada ke negeri. Nah bagaimana kita merubah itu semua Pak? Kita memberikan keadilan buat masyarakat Pak. Jadi kan nanti begini. Kenapa zonasi bisa dihapuskan Pak? Nanti kan enak Pak, yang pintar bisa mendapatkan haknya, mendapatkan sekolah yang diinginkan di situ, yang biasa-biasa ya mungkin sesuai kemampuan. Wah masalah rezeki mah urusan Allah, bukan masalah dari kepintaran. Ya kan saya sekolah di SMA swasta, ya mungkin ada juga yang sekolah bagus, secara rezekinya di bawah saya kan ada seperti itu. Ada juga ya gitu lah, ada yang tamatan SD juga rezekinya sukses kan begitu. Tapi bisa pendidikan, ya itu hak masing-masing. Gitu. Kalau seperti itu. Jadi saya sepakat ya. Tadi juga Kang Erwin sampaikan tentang aspek infrastruktur yang itu berkaitan dengan keadilan untuk mendapatkan hak pendidikan diantaranya. Dan bukan saja hanya masalah pendidikan, juga ada masalah sosial, banyak sekali lah. Di antara semua tantangan yang dimiliki Kota Bandung, kemudian kita kaitkan juga dengan masa pemerintahan kepala daerah yang hanya 5 tahun. Apa yang menjadi prioritas Akang seandainya terpilih menjadi pimpinan di Kota Bandung? Ya mungkin pertama Pak, pendidikan, kesehatan, kemacetan, sampah ya, itu mungkin pada saya Pak. Kalau bicara sampah, mungkin saya akan melakukan 2 pendekatan Pak. Satu pendekatan ramah lingkungan Pak. Kedua dengan teknologi ramah lingkungan Pak. Kita Kota Bandung ini ada 100 kelurahan. Tapi TPS-nya ada hanya 130-an Pak. Itu kan menjadi kebayang Bapak 20 kelurahannya seperti apa kondisi sampahnya? Satu. Kita harus ada semua TPS ini Pak. TPS ini. Baru sesudah TPS ini ada, kita rubah Pak TPS ini menjadi TPST Pak. Cuma 3 yang ada Pak. Bisa sampah bisa dibuat batu bata, dibuat residu, ya pemanfaatnya banyak. Dan itu bisa apa namanya mengurangi pengangguran, menambah PAD dan lain-lain Pak.
Kita contoh Banyuwangi lah seperti itu, sukses kan seperti itu. Bagaimana? Kenapa tidak bisa kita punya 7,2 triliun APBD, Pak? Kita bisa laksanakan seperti itu. Kalau emang kita bisa fokus untuk membenahi sampah ini, Pak. Itu dulu gitu. Kedua ya, kalau bicara program dari mulai hulu sampai hilir ya, dari mulai rumah tangga ya, coba kita mengingatkan selalu para ketua RW lewat pelatihan di kelurahan ya. Tapi bikin dengan TPS di tiap kelurahan beres, Pak, menurut saya semua, Pak. Tidak usah ada TPA. Dengan TPS sudah selesai menurut saya. Kita kan cuma 3. Dari TPS itu yang ada TPS hanya 3. Coba kalau semuanya ada, Pak, beres semua. Dikelola di situ menghasilkan dan lain-lain. Pendidikan, Pak. Kalau saya di wali kota, Pak, jangan sampai ada kejadian lagi, Pak, ada anak yang tidak sekolah, Pak. Kenapa Bandung? Anarkisme. Gotham City disebutnya kemarin. Kita udah melakukan survei, ternyata itu pelakunya orang-orang yang putus sekolah, Pak. Nah, makanya tadi saya bilang, saya mendata kelompok fakir, kelompok miskin, ketahuan. RW mendata, laporkan kalau ada anak yang tidak sekolah, harus sekolah, wajib sekolah, Pak. Kita harus cek langsung, karena kadang-kadang begini, saya udah banyak kejadian. Ibunya bercerai, nikah lagi, kakaknya ada orang Sumedang, itu biasa sekolah, Pak, karena kakaknya susah. Itu yang saya bilang, saya minta ke dinas tuh, niatkan Bapak yang jadi pejabat dengan niat ibadah. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Insya Allah Allah akan mempermudah kalau kalian mempermudah urusan. Saya bilang seperti itu. Urus, maka saya ke guru, Bu, sekolah heula. Kayak gampang urusan bisa diuruskan ke dinas. Penting buraknya sekolah heula. Pertama itu, Pak. Kedua, Pak, jadi dipaksa, Pak. Ada regulasi, anak wajib sekolah, Pak. Walaupun tidak mau, harus sekolah, Pak. Kenapa? Karena kan kata Imam Syafi'i, man arada dunya apa ilmi, siapa yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu, kan seperti itu. Sama mau akhirat juga pengen masuk surga dengan waman arada akhirat apa ilmi juga kan, dengan ilmu juga masuk surga juga kan seperti. Nah itu kan kunci ini ilmu, Pak. Kalau udah berilmu, saya yakin orang akan berpikir, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, mungkin mengurangi lah begitu, Pak. Dan saya akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan CSR, Pak. Itu lewat satu pintu, Pak. Jadi jangan banyak pintu, karena sekarang masih banyak. Bapak dapat bansos, si CSR dapat juga, yang lain kebagian. Kita satu pintu, Pak, semua. Kita data CSR ini di satu pintukan, Pak. Untuk memberikan beasiswa kepada anak yang punya kemampuan, pintar. Sekarang kan kasihan, Pak. Banyak saya lihat orang yang kuliah putus sekolah, Pak. Karena UKT mahal. Itu jangan sampai kejadian, Pak. Kalau saya jadi wali kota Bandung. Kita bantu betul-betul, Pak, itu semua. Kita data semua. Terverifikasi, Pak, semua gitu. Kalau saya, karena saya tiap hari kan di rumah terus-terusan, Pak, tiap hari datang ke rumah macam-macam masalahnya, perban bank emok, yang minta beras, cabut listrik, pengen disunat dan lain-lain lah, Pak. Jasa ditahan, pengen masuk rumah sakit. Kayak kemarin aja orang dibacok, Pak, 16 tahun, telat 4 jam waktu itu bisa diamputasi tangannya. Kami tolak rumah sakit semua. Saya bawa langsung ke Bandung Kiwadu, tidak boleh, saya ada penolakan di rumah sakit. Itu perlu dibenahi semua, Pak. Malah saya kalau di kota Bandung rumah sakit akan saya datengin semua, Pak. Harus menerima UHC, jangan dipersulit UHC ini. Malah kalau perlu nanti dengan cukup KTP, Pak, kesehatan ini masuk. Oh, udah dianggarkan 245 miliar kurang lebih seperti itu untuk gratis ini. Cuma prosesnya jangan sulit gitu, Pak. Paling cukup dengan bawa KTP yang sudah 6 bulan tinggal di kota Bandung, masuk ke rumah sakit manapun bisa gratis, Pak. Saya pengen seperti itu. Kayak di Medan dan di Surabaya. Ya. Jadi saya nyambung ke komentar Akang tentang permasalahan, prioritas. Belum semua kan? Belum ya. Tapi ini ada hal yang menarik karena menurut saya ini juga sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Bandung agar pemimpin yang baru itu bisa menyelesaikan permasalahan permacetan. Oke. Nah, sepengetahuan saya memang kan masalah transportasi ini tidak bisa dilokalisir ya sebetulnya. Jadi Bandung dan area pendukungnya, ada Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung, mungkin juga Sumedang dan sebagainya, sebuah kawasan aglomerasi yang memiliki interaksi baik moda, barang, jasa, manusia, sebagainya, aktivitasnya itu kan sangat dinamis ya. Lalu pernah ada satu unggahan ya, satu unggahan dari anak muda itu, siapapun yang bisa bikin jalan layang dari Cibiru sampai ke Ciberem, itu dipilih jadi wali kota. Kira-kira begitu ya. Okay. Karena sedemikian panjangnya kemacetan hanya di antara ruas Soekarno-Hatta dari barat ke timur aja. Tetapi di tengah kota sendiri, kemudian di wilayah selatan, kemudian pembangunan
Bandung ini sekarang lebih banyak ke arah selatan menuju ke Soreang, Banjaran, kemudian di arah timurnya mungkin Ujung Berung dan sebagainya. Gimana terobosan yang mau akan tawarkan mengatasi permasalahan permacetan? Oke. Biasanya yang dibahas tuh masalah jalan layang, itu sebenarnya sudah mau dilaksanakan Pak. Dulu itu kita mau kerjasama dengan Jika Jepang Pak. Dulu kalau nggak salah 8 triliun, mungkin kalau sekarang udah naik kan mungkin 16 triliun. Cuman pasti melibatkan provinsi dan nasional. Itu dibangun dari Pasteur tuh sampai ke Cileunyi. Kalau nggak salah seperti itu. Nah kalau bisa saya akan kaji lagi kembali apakah bisa dilaksanakan seperti itu. Kedua, kalau saya jadi wali kota, saya itu zona-zona parkir akan kita evaluasi Pak. Kita akan bangun tempat parkir di tanah-tanah Pemda Pak. Nanti itu tidak boleh lagi parkir di pinggir jalan Pak. Tapi mungkin kalau ngebangun dulu kan pasti ada waktu nih, setahun nih. Nah tahun depannya itu di wilayah yang sudah ada tempat parkir bertingkat tidak boleh jalan. Dibangun lagi di situ, tidak boleh lagi parkir di pinggir jalan Pak semua. Termasuk zona-zona yang macet. Kalau saya itu udah kebayang sama saya gitu kan. Jadi kan banyak Pak tanah-tanah Pemkot, tengah kota Pak, itu bisa dibangun lokasi lahan parkir. Pertama mengurangi pengangguran, nambah PAD, kemacetan teratasi juga. Kedua Pak, saya akan mendata kembali terminal-terminal, termasuk shelter-shelter yang sudah terpakai kan banyak. Saya di situ akan begini Pak. Nanti itu mudah-mudahan ya bisa mengeluarkan regulasi atau perwal Pak. Jadi anak-anak sekolah mau mobil sorangan, mau motor Pak, mesti siapin bus ke kita dengan zona masing-masing. Kalau perlu kita menyediakan angkutan sampai ke pelosok-pelosok Pak. Kalau di Babakan Sari teh angkot yang ke Jerona, ke SMP 77, ke SMP Bina Dharma, nanti kita sediakan semua Pak sampai ke sana. Jadi anak-anak sudah tidak lagi menggunakan ini. Kalau di Jakarta mah Jack Linko gitu Pak. Terintegrasi semua Pak, angkot-angkotnya terintegrasi. Ini gaji kurang Pak, kerjasama dengan pemilik angkot yang sekarang ini. Jadi dibuat terintegrasi. Sebenarnya kita ada acuan ya, kayak Jakarta itu jadi acuan kita. Termasuk pelayanan tadi Bapak tanyakan. Jadi cukup buka HP, masukin paspor, kita yang melayani ke masyarakat Pak. Dengan sistem e-commerce itu Pak, e-commerce itu kan. Semua orang dengan e-katalog semua kan seperti itu. Sebenarnya banyak Pak, terangkan malah panjang gitu, Pak, gitu. Jadi Kang Erwin nyambung lagi ya. Tadi karena kita udah masuk ke tema mengenai pendidikan dan kita tahu ya pada dasarnya, kita tahu pada dasarnya bahwa pendidikan itu kan untuk memanusiakan manusia. Ya, bukan semata-mata mengejar nilai, mengejar ijazah gitu ya. Tapi dalam konteks yang sangat praktis, orang tentunya berharap memiliki pekerjaan dari pendidikan yang sudah mereka siapkan. Nah, anak-anak kita yang di generasi Gen Z itu ya, sekarang pada beres kuliah itu kenyataannya nunggu untuk bisa dapat kerja itu ada yang 6 bulan, 8 bulan, bahkan sampai 12 bulan kan, gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada ketidakseimbangan antara jumlah lulusan satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh pendidikan, kemudian dengan tingkat penyerapan lapangan kerja, khususnya di Kota Bandung. Ini ada gap yang sangat besar. Nah, di mana Akang kemudian bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang memang baik, ya, kemudian juga bisa dimanfaatkan, terutama untuk mereka yang tinggal di Bandung. Jadi gini Pak, tadi saya bilang ke Bapak, saya akan membuat pusat inkubator Pak, bisnis di kecamatan. Kita ada kecamatan kan, ada kelurahan. Nah, bagaimana pemuda-pemuda ini, kaum milenial ini yang benar-benar berusaha. Kita akomodir. Ini berkaitan dengan data yang akan saya data nanti kelompok miskin Pak. Karena ketahuan di kelompok miskin ini ada anak muda nggak? Bagaimana potensi ini kita pelajari Pak. Kalau emang dia berniat berbisnis, kita latih Pak dengan UMKM. UMKM ini harus Pak. Kenapa? UMKM ini bisa menambah PAD kita Kota Bandung Pak. Dari mulai teknologi kita ajarkan, pelatihan digitalnya kita ajarkan, pemasarannya kita ajarkan, semua kita ajarkan semua. Plus modal Pak, buat anak-anak ini, tapi dikontrol oleh kita. Jadi saya akan membuat komunitas. Kalau saya ada di Sporo ada Cempor Pak, Cempor ya, itu ada Cempor, tapi kan belum maksimal, belum banyak itu anggarannya yang ke situ. Nah mungkin kita bisa juga menambahkan di pola Cempor yang sekarang ini lagi berjalan.
kita lagi berjalan, bagaimana kita Cempor ini dikembangkan lebih baik Pak, buat anak muda ini. Kedua, untuk lapangan kerja, saya itu sebenarnya sudah memberikan usulan Pak, di saat rapat saya dengan Banggar, dengan pengusaha-pengusaha, bagaimana kalau wali kota ini mengeluarkan regulasi, perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bandung ini, tong nyokot pegawai anu KTP di luar kota Bandung, tapi mempekerjakan warga yang berKTP kota Bandung Pak, gitu, seperti itu ya, gitu. Sekarang kan ada Kiara Pak lagi pembangunan dan berbagai macam karyawannya jangan ambil dari luar. Kita buat kasih regulasi supaya ngambil pegawainya dari warga yang berKTP kota Bandung Pak, seperti itu. Selain apa namanya, selain tadi saya bilang UMKM yang kita kembangkan Pak, makanya saya termasuk juga Pak pengembangan wirausaha untuk ini Pak, apa namanya, pesantren dan masjid Pak. Di situ juga lumayan Pak, karena banyak berkumpulnya orang. Bagaimana kita orang-orang, ya maaf ya mungkin di masjid pasti udah pada hijrah, niatnya ibadah. Bagaimana di masjid, di pesantren ini kita kembangkan menjadi tempat inkubatornya orang bisa berusaha berbisnis Pak. Anak-anak muda di sana gitu. Ya yang berniatnya lewat masjid boleh, lewat pesantren boleh, yang lewat kecamatan boleh Pak. Yang penting kita buat pemerataan. PKL sudah naik kelas Pak. Bagaimana PKL ini kita olah makanannya kayak aci, teknologinya, pemasarannya. Saya tetap mengaruhi Jakarta juga Pak. UMKM itu di Jakarta Pak, dipakai katalog. Jadi semua dinas ini membeli ke UMKM yang sudah terdata. Makanya kan kita data Pak. Pengusaha kami Kota Bandung kita data. Apa bisnisnya? Makanan, nasi dis, ya, snack, apalagi semua kita data semua Pak. Kita selain bantu modal, bantu pelatihan juga. Nah nanti acara-acara di Pemda, di Dewan, semua diwajibkan untuk membeli makanan yang sudah terdaftar di Pemkot Kota Bandung Pak. Jadi ada keadilan Pak. Udah rutin dibeli gitu Pak. Jadi jangan satu pengusaha aja, tapi terus kita melibatkan juga Pak pengusaha-pengusaha besar. Contoh Kartika Sari, libatkan nih UMKM Kota Bandung. Nanti yang kepake beli di sini ya gitu kan. Terus melibatkan juga apa namanya, entrepreneur Pak, pelatih-pelatih yang udah profesional kita latih untuk melatih UMKM dari Kota Bandung ini Pak, seperti itu. Wah, loba apa ide mah Pak? Ya. Anu gampang-gampang lawan jalankan gitu kan. Oke, Kang Erwin, jadi menarik sekali ya. Jadi apa yang menjadi mimpinya Kang Erwin untuk dikontribusikan demi kebaikan Kota Bandung itu luar biasa lah. Dan berikutnya kita juga tahu ya bahwa Bandung ini bukan saja dikenal sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, tempat pendidikan yang menjadi magnet bagi berdatangannya orang-orang mendapatkan pendidikan di sini, tapi juga untuk tujuan wisata kan, tujuan wisata luar biasa lah. Ya. Baik wisata alam, kemudian industri wisatanya juga luar biasa maju sekali di Bandung. Ya. Apa pendapat Akang ya tentang perkembangan industri pariwisata di Kota Bandung saat ini dan hal-hal apa yang perlu dikembangkan di waktu yang akan datang? Ya mungkin Bandung ini kan sentral Pak ya, pertama kuliner, wisatanya. Nah kalau saya sih bagaimana membangun infrastruktur Pak, mempermudah si wisatawan ini masuk ke wilayah. Ya contoh, kalau Riau, bagaimana ada transportasi, si wisatawan ini berhenti di hotel, dia ada angkutan yang bisa masuk dibawa ke tempat wisatawan gitu. Infrastruktur itu kita perbaiki semua Pak. Akses ke tempat itu, jadi mereka itu harus mengalami macet. Sudah ada transportasi yang bisa mengantarkan mereka untuk ke lokasi-lokasi wisata Pak, seperti itu. Ya baik kuliner maupun wisata-wisata lain ya gitu kan gitu. Kita kan juga banyak sekarang kan wisata di Kota Bandung ini kan gitu. Ya baik mall juga kan, tempat wisata juga kan banyak di situ. Jadi kita akan petakan Pak semua terkait pariwisata ini Pak semua. Dan bahkan sekarang kan wisata religi orang-orang banyak datang ke Masjid Al-Jabar ya. Bukan hanya saat weekend saja, tetapi saat hari kerja pun luar biasa animonya. Jadi apa yang akan lihat? Apa yang akan lihat dari fenomena meningkatnya wisata religi di lingkungan Kota Bandung, Kang? Ya, gini Pak, banyak komplain kepada saya, mereka itu pengen ke Masjid Agung, tapi rasanya kotor, bau, gitu kan? Nah ini kan PR Pak. Bagaimana tempat-tempat wisata ini kita buat nyaman Pak.
pemerintah turun tangan, cik kuasa bersih, jika ada hotel ya kan, anak adem bersih tinggal dulu, itu kan akan menarik walaupun hanya toilet bersih itu menarik juga wisatawan Pak gitu. Makanya rest area yang ada di Bandung yang tempat berhenti itu harus bagus Pak semuanya gitu kan gitu. Nah jadi saya sangat berharap bahwa pariwisata ini juga pemerintah turun tangan, mengecek juga lokasi-lokasi di situ terkait keamanannya ya, aksesnya, ya termasuk toilet sampai itu harus kita cek juga. Bagaimana wisatawan ini nyaman masuk kota Bandung ini? Karena saya punya cita-cita Pak, bagaimana kota Bandung ini menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali Pak. Bagaimana kota Bandung ini menjadi kota yang menarik untuk investasi Pak. Bagaimana kota Bandung ini menarik untuk tempat dikunjungi itu kan. 3 itu Pak. Menurut saya nyaman, orang mau berinvestasi, ketiga wisatawan datang terus Pak. Oke, jadi nyambung Kang. Jadi kalau Akang pengen kita buat pusat informasi wisata Pak. Betul. Kayak bapak tadi kan nanya ya, gimana kan kalau terkait Papua ada JDI ya Pak? Ada iya kan, kalau bisa buka di situ. Nah kita juga buka pusat informasi wisata. Di mana saja, hayang jajan mana, hayang ojek di mana, oh hayang kan iya. Oh hayang bioskop halus di mana, ada semua apa gitu. Ya kalau saya jujur ya, jadi kan pemerintah Kota Bandung sudah punya fasilitas itu. Tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan apa yang dimiliki sama teman-teman swasta gitu ya, atau mereka komunitas, ya yang komunitas itu jauh lebih update lah, mungkin lebih lengkap. Jadi PR-nya buat pemerintah Bandung nanti mungkin gimana updating-nya lebih cepat, datanya lebih banyak dan seterusnya, sehingga benar-benar tentang turisme itu orang nyarinya lebih baik ke informasi resmi yang kota Bandung aja gitu ya. Kan kalau kita pergi ke di Australia itu misalkan kalau ke Melbourne, ke Sydney itu kan datang aja ke tourism Melbourne, langsung semuanya ada di sana. Betul Pak. Ya. Nah, tadi nyambung gini Kang, tadi investasi ya, investasi. Investasi itu juga kan memiliki korelasi dengan tingkat kepercayaan investor ya terhadap apa yang ada di Kota Bandung. Ya. Jadi trust-nya itu kan harus tinggi. Keamanannya nih gimana nih kan gitu. Kemudian apakah kalau saya misalkan dijanjikan nanti berinvestasi, let's say 20 tahun, benar 20 tahun atau enggak? Jangan-jangan nanti jadi 20 tahun, baru 5 tahun udah ganti regulasi lagi. Hal-hal itu kan yang bisa membuat laju investasi itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Gitu ya. Nah, saat ini kan kita dihadapkan pada kondisi di mana ya terjadi beberapa kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang menjadi sorotan bukan saja warga Bandung, Jawa Barat, tapi sudah jadi isu nasional. Ya, gimana pendapat Akang tentang kondisi itu tadilah ya, adanya korupsi lah di wilayah Kota Bandung ini? Ya kan tadi saya bilang bagaimana saya membentuk manajemen pemerintahan yang amanah Pak, yang transparan, yang kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada kemaslahatan atau keberpihakan kepada masyarakat Pak gitu. Bang bilang dari investasi. Sekarang saya melihat Kiarapak Pak. Kiarapak kan udah mulai maju pesat Pak tuh. Pas sudah COVID berhenti, terus sekarang kan mulai dibangun ruko. Penuh di situ Pak masyarakat, lari di situ, Indomaret ada di situ, McD ada di situ, rumah makan banyak karena Bandung ini emang memerlukan orang untuk dengan kegiatan yang sangat padat, perlu tempat rekreasi Pak, di tengah kota kan ada itu Kiarapak tuh, udah mulai dibangun, itu penuh terus Pak. Saya kalau hari pagi kan dekat rumah saya, penuh Pak. Jadi buat nyaman seperti itu, makanya kita buat pusat informasi. Nah malah kalau perlu, karena Bandung ini masih kadang-kadang hotel suka penuh, ya kita cari investor, tanah-tanah Pemda masih banyak di Kota Bandung, dibangun kerjasama dengan Pemda untuk bisa investasi, bangun hotel lagi di Kota Bandung ini kan bisa Pak, seperti itu. Menambah PAD lagi, tapi dengan transparan juga semuanya. Baik mulai perizinan sampai apa, itu kita pangkas Pak, yang sudah kita pangkas. Kayu UMKM ini kan kita pangkas semua Pak. Ada korban misalkan saya izin apa makanya saya permudah lah urusan apa sih begitu. Makanya saya punya ini Pak, apa namanya, punya keinginan enggak Bandung ini UMKM-nya menjadi hebat Pak, Bandungnya bermartabat kan gitu. Apa namanya, maju kotanya, bahagia warganya kan gitu Pak. Jadi bahagia warganya kan gitu. Iya. Jadi kalau
kalau seringkali kalau istilah korupsi itu dilekatkan pada kasus di mana nilainya besar, menyangkut pengusaha, menyangkut aparat pemerintah dan sebagainya. Tetapi di level grassroots sebetulnya hal-hal yang agak sepadan dengan itu seringkali kita kenal dengan istilah pungli lah atau apa segala macam. Beberapa bulan terakhir ini kan juga kan marak tuh di Bandung ya. Ya. Kita kenal adanya kasus pungli lah, mulai dari ya macam-macam lah. Orang mau masuk area wisata dimintain, ya, itu yang kota segala macam ya. Kira-kira apa terobosan Akang ya untuk mengurangi fenomena pungli yang seringkali marak di Kota Bandung, Kang? Intinya Pak, kita kerjasama dengan aparatur, turun semua muspika, turun ke suatu wilayah, menempatkan orang sesuai kapasitasnya Pak, benar-benar digaji dengan benar, dididik dulu Pak, jadi sebelum gawe teh kudu di ahlaknya dididik lah minimal seminggu mah gitu kan, atau 2 minggu mah dididik lah Pak, seperti itu. Karena begini Pak, apa namanya, saya melihat bahwa yang kerja ini kan punten ya, walaupun warga lokal langsung gawe tanpa di training dulu gitu Pak. Training dulu bahwa kalau nanti kamu meminta pungutan itu pidana hukumnya, bisa dilaporkan. Maka saya akan membuat ini Pak, saya akan membuat tim independen yang mengawasi semua itu. Independen mengawasi dari mulai, contoh begini Pak, kenapa sih Perumda Pasar Kota Bandung rugi? Saya cek Pak ke Gede Bage kemarin, ternyata katanya kata ketua paguyubannya ya gimana nggak rugi Pak, ruangan disewakan jadi imah, ting asup ting ke sarana ke pemerintah, los ting asup ke gudang, ting asup ke pemerintah duitnya, makanya rugi terus kan gitu. Nah terus dibereskan Pak, makanya saya membereskan dari hulu sampai hilir Pak. Oke. Saya ngecek Pak kemarin, nah termasuk jadi saya juga kayak BUMD ini, baik PDAM, baik Perumda Pasar, baik Bank BPR, semua saya akan lakukan dengan bisnis style Pak, bisnis profesional, seperti perusahaan terbatas saya seperti itu kayak PT. Lakukan seperti itu semua Pak, insya Allah untung Pak. Oke, Kang Erwin, menarik sekali ya perbincangan ini. Di akhir perbincangan ini, saya berikan kesempatan kepada Kang Erwin untuk langsung bicara ke kamera. Kira-kira pemirsa Mandala TV ini kenapa harus memilih Kang Erwin? Silakan. Oke. Makasih warga Bandung. Insya Allah Kang Erwin siap menjadi pemimpin Kota Bandung, karena tadi saya bilang saya sudah punya pengalaman bagaimana mengurus warga, menjadi ketua RW 3 periode, menjadi ketua forum RW, juga sudah paham sekali bagaimana kondisi pemerintah Kota Bandung saat ini, dan juga saya punya pengalaman di berbagai organisasi juga. Dan insya Allah kata Pak Kiai saya, kalau mau jadi pemimpin harus punya 8 syarat tadi, dari mulai patona, sidik, tablik, amanah, tawasud itidal, tasamuh, tawajun, dan terakhir berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu mungkin insya Allah mudah-mudahan Bandung tak hanya sekedar kota, tapi seluas kata. Karena Bandung ada dalam jiwa. Kenapa dalam jiwa? Karena Kawin lahir di Bandung, gede di Bandung, ngabdi di Bandung, sekolah di Bandung, kawinnya orang Bandung, insya Allah juga di Bandung. Siap Kang. Terakhir sekali, Akang pilih 3 kata yang mencerminkan profil Akang yang paling kuat. Satu apa Kang? Pemimpin tanpa sekat. Nah. Satu kata aja Kang. Someah udah. Someah, berarti someah. Ya. Yang kedua apa Kang? Enggak mau disebutkannya bisa sombong saya kayak kan. Apa Kang? Ya orang ngomong ke saya tuh pertama someah sana. Terus enggak bisa tengah atau Pak dia kan mah. Oke, boleh pilih yang lain. Bisa sangat sombong. Naon ya? Pertama ya kenapa dah saya memang cigaki ya Pak gitu apa adanya. Someah tanpa sekat, tanpa sekat. Pokoknya niatnya ibadah ya Pak udah. Niatnya ibadah. Baik, terima kasih. Pokoknya jadi pemimpin masuk surga lah gitu. Terima kasih banyak Kang Erwin. Oke, pemirsa Mandala TV, demikian obrolan hangat kita bersama Kang Erwin, bakal calon wali kota Bandung. Dari sekian banyak perbincangan kami dengan beliau, menjadi pilihan Anda semuanya. Apakah
beliau yang akan Anda pilih di pilkada nanti, tentunya gunakan hati nurani. Saya Iwan Kurniawan dari Mandala TV, sampai jumpa dan terima kasih. Nah, Pak Iwan,